Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai e-bisnis, e-komersi, dan perbedaan antara e-bisnis dan e-komersi. Pertama-tama saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Pertama, saya sendiri atas nama Andi Afifah Salsabila dan teman saya Niar Ulandare beserta Astuti. Pertama-tama saya akan menjelaskan e-bisnis. Yang pertama itu pengertiannya. Menurut Stephen Alter, e-bisnis adalah praktek pelaksanaan dan pengolahan proses bisnis utama serta perencanaan produk, pengelolaan pasokan bahan baku, manufaktur, penjualan, pemenuhan pesanan, dan penyediaan servis melalui penggunaan teknologi komunikasi komputer dan data yang telah terkomputerisasi. Sedangkan menurut Daniel Amor, e-bisnis ialah menghubungkan sistem teknologi informasi tradisional dengan internet yang akan menjadi sebuah e-bisnis. Masuk kita strategi e-bisnis. Yang pertama ada ERP, Enterprise Resource Planning, merupakan suatu strategi bisnis dari sistem informasi perusahaan yang bisa kita gunakan untuk berkoordinasi mengenai sumber daya serta juga informasi yang kita gunakan untuk proses dalam berbisnis. Yang kedua, Enterprise Application Program, merupakan suatu strategi bisnis mengenai konsep integrasi dari proses bisnis yang memungkinkan antar perusahaan itu untuk dapat bertukar informasi. CRM atau Customer Relationship Management, merupakan suatu strategi bisnis dari layanan dan perangkat lunak atau biasa kita sebut software yang kita desain untuk bisa meningkatkan keuntungan serta juga kepuasan para konsumen. Yang terakhir SCM atau Supply Chain Management, merupakan suatu strategi manajemen mengenai rantai supply yang dengan secara otomatis akan terkomputerisasi. Lanjut, kita masuk di dalam bentuk hubungan bisnis atau e-bisnis. Yang pertama itu ada business to business atau artinya perdagangan antar pelaku usaha dan bisnis dengan bisnis. Kedua, business to consumer. Perdagangan antar pelaku usaha bisnis itu dengan konsumen. Yang ketiga, consumer to consumer atau perdagangan antara konsumen yang satu dengan konsumen yang lain. Yang keempat, consumer to business, perdagangan antara konsumen dengan pelaku bisnis atau juga perusahaan. Yang terakhir, intra business atau perdagangan dalam lingkup internet perusahaan yang melibatkan pertukaran barang jasa serta informasi. Penjelasan terakhir untuk saya itu manfaat dan keuangan. Yang pertama itu manfaatnya kita dapat pendekatan yang aman, fleksibel, dan integrasi. Yang kedua ada efisiensi dan efektif karena selain mudah kita juga dapat membelanjakan apapun yang kita mau tanpa harus keluar dari rumah. Yang terakhir peningkatan produktivitas dan keuntungan. Keuntungan dari e-bisnis yang pertama, memperluas pasar dengan menggunakan e-bisnis. Perusahaan atau juga pembisnis akan dapat memperluas pasarnya sehingga bisa memasuki pasar nasional atau bahkan internasional, sehingga pembisnis itu dapat menjangkau banyak pelanggan itu dimanapun ia berada. Yang kedua, menekankan biaya telekomunikasi serta juga waktu transaksi dan juga penerimaan produk. Yang ketiga, konsumen ini dapat melihat barang, spesifikasi serta informasi lainnya dengan melalui internet sehingga tidak perlu repot-repot untuk harus mendatangi penjual atau pelaku usaha. Yang terakhir, meningkatkan citra yang baik di mata para konsumen. Tentunya hal tersebut apabila dengan pelayanan yang baik juga, sebab dengan adanya media internet informasi itu biasanya dapat dengan cepat tersebar dan masih banyak lagi keuntungan yang lainnya. Sekian pembahasan dari saya.
kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dibahas oleh saudari saya Niar Ulandari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niar Ulandari dari kelompok 1. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Andi Atika Salsabila. Baiklah, adapun kelebihan dan kekurangan e-bisnis. Kelebihannya seperti akses yang mudah, lebih tepat sasaran, menghemat waktu dan tidak membutuhkan modal yang terlalu besar. Adapun kekurangannya tidak adanya pertemuan dengan secara langsung. Beberapa contoh dari e-bisnis saat ini yakni koran atau media cetak yang sudah berbasis online-nya. Jadi tidak hanya dengan media cetaknya saja, namun banyak sekali media cetak yang juga menjalankan bisnisnya tidak hanya melalui media cetak saja, namun juga dengan melalui media online di internet, serta tentunya banyak sekali keuntungannya. Pengertian e-komersi. E-komersi adalah aktivitas transaksi jual beli barang atau jasa yang melibatkan transfer dana dan pertukaran data secara elektronik yang terhubung dengan internet. Pengertian e-komersi menurut Kenneth C. Loudon dan Jane P. Loudon, suatu proses transaksi yang dilakukan oleh pembeli dan penjual dalam membeli dan menjual berbagai produk secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan lain dan menggunakan komputer sebagai perantara transaksi bisnis yang dilakukan. Menurut John Wong, pengertian e-komersi adalah pembelian, penjualan, dan pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektronik. 1. E-komersi bisnis to bisnis atau B2B. Jenis bisnis e-komersi ini dilakukan oleh dua belah pihak yang sama-sama memiliki kepentingan bisnis. Dua belah pihak ini saling mengerti dan mengetahui bisnis yang dijalankan. 2. Business to consumer atau B2C. Business to consumer adalah jenis pedagang elektronik yang melibatkan pelaku bisnis dan konsumen. Pada praktiknya, produsen memasarkan barang atau jasa kepada konsumen akhir secara online. Dan adapun consumer to consumer atau C2C. Pada perdagangan elektronik C2C, transaksi dilakukan oleh konsumen ke konsumen. Transaksi jual beli dilakukan secara online melalui marketplace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Astuti dengan NIM 90200119136 dari kelompok 1 dengan judul materi e-business and e-commerce dari manajemen D. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, kerugian e-commerce. Bagian A, kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. Yang kedua, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Yang ketiga, pencurian informasi rahasia yang berharga. Yang keempat, penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Kelima, timbul kekecewaan. Keenam, kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Yang kedua, keuntungan e-commerce. Keuntungan e-commerce bagi pebisnis. Yang pertama, jangkauan pemasaran lebih luas. Yang kedua, toko buka 24 jam. Yang ketiga, biaya operasional lebih murah. Yang keempat, biaya promosi lebih murah. Yang ketiga, keuntungan bagi konsumen, transaksi menjadi lebih mudah, pilihan produk lebih banyak, dapat membandingkan harga cenderung lebih murah. Selanjutnya, perbedaan e-commerce dan e-business.
E-business memiliki jangkauan yang lebih luas jika dibandingkan dengan e-commerce karena e-business meliputi modal, sumber daya manusia, segala proses pemasaran produk dan jasa, hingga setiap risiko yang muncul di dalamnya setelah pembelian barang maupun jasa. Sedangkan e-commerce hanya sebatas pada proses jual beli jasa atau produk melalui jaringan internet dalam wadah situs atau web saja. E-commerce hanya menjalankan tugasnya sebagai media transaksi jual beli secara online saja, sedang e-business lebih ke arah edukasi dan juga menjaga agar pelanggan paham lebih banyak tentang manfaat dari sebuah produk maupun jasa yang didapat dari sebuah transaksi online. E-commerce hanyalah satu bagian kecil saja dari e-business, sebab e-business merupakan sebuah sistem yang lengkap dan terdiri dari banyak bagian yang menunjang jalannya sebuah bisnis, terutama yang dijalankan melalui jaringan internet. Jika e-commerce hanya memerlukan sistem pemasaran termasuk spesifikasi dan juga analisis dalam segi penjualan saja, tetapi e-business lebih kompleks yang menyasar setiap bagian dari hulu hingga hilir sebuah bisnis. E-commerce pun juga dapat ikatan sebagai sebuah kegiatan dalam menarik siapapun, termasuk setiap pelanggan, supplier maupun mitra untuk membeli maupun menjual barang dan jasa secara online. Sedangkan e-business bergerak dari awal, mulai dari perencanaan proses produksi, manajemen risiko, pengembangan sebuah produk maupun jasa, manajemen keuangan sebuah organisasi maupun perusahaan. Itulah tadi materi yang sempat saya jelaskan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.